Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga rebutan pacar, seorang pelajar SMP di Makassar menjadi korban perundungan oleh pelajar lainnya yang berujung kekerasan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulsel gaungkan kampanye jurnalisme positif jelang Pilkada Serentak 2024. Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober, pegawai pemerintah dan sekolah di Kota Parepare mengenakan baju batik. Informasi pertama, satu unit rumah panggung di Jalan Ambomati, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare ludes terbakar. Penghuni rumah sempat terjebak dalam api namun bisa diselamatkan. Api sempat menyambar kabel listrik di sekitar rumah panggung yang terbakar di Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare pada Minggu pagi. Warga sempat panik melihat api yang dengan cepat menghanguskan rumah serta semua isi di dalamnya. Kebakaran terjadi seusai warga menjalankan ibadah sholat subuh. Belum diketahui dari mana asal api penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah panggung tersebut. Pemilik rumah diketahui tinggal seorang diri dan sempat terjebak kobaran api. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu. Namun kerugian material diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Video perkelahian antara 2 orang pelajar putri sekolah menengah pertama di Kota Parepare viral di media sosial. Peristiwa tersebut direkam pada Sabtu 23 September 2023. Berdiri. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parepare memeriksa pelajar putri yang terekam kamera video sedang berkelahi dan viral di media sosial. Pemeriksaan dilakukan pada Minggu siang 1 Oktober 2023. Video perkelahian berdurasi 3 menit itu terjadi di Jalan Agus Salim pada Sabtu 23 September 2023 dan viral setelah diunggah ke media sosial pada Sabtu 30 September 2023. Menurut Kasat Reskrim Polres Parepare, video duel pelajar itu melibatkan HS dan RT karena dipicu kesalahpahaman dan bukan karena perundungan seperti informasi yang berkembang di masyarakat. Adalah salah paham ya antara inisial AS dan RP, dan di mana AS berumur 12 tahun, RP berumur 13 tahun. Mereka masih berstatus anak sekolah SMP di salah satu SMP di Kota Parepare. Ya, kalau ini pemicunya apa itu duel keduanya? Jadi pemicunya adalah mendengar gosip, yang di mana AS mendengar gosip bahwa dia diledekin ini maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang duel berkelahi, yang mana kejadian di Jalan Agus Salim. Sekitar sekolahnya, ya, di dekat dari sekolahnya. Ya. Kedua pelajar tersebut sudah diamankan oleh orang tuanya di kediaman RT. Kesepakatan damai juga dilakukan di sekolah dan Polsek Bacu Kiki, Kota Parepare. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Sementara itu diduga akibat rebutan pacar, seorang pelajar menjadi korban perundungan yang berujung kekerasan di Kota Makassar. Pelaku diduga cemburu lantaran korban dekat dengan pacar pelaku, sehingga melakukan tindakan kekerasan dan diviralkan rekan-rekan pelaku. Polisi pun kini mengusut kasus ini dan mengamankan 7 orang gadis komplotan pelaku. Video perundungan yang berujung kekerasan di Kota Makassar viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore 27 September 2023 di Jalan Todopuli 10, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Korban perempuan adalah ST berusia 16 tahun, warga Jalan Tidung. Ia dianiaya oleh HSR berumur 16 tahun.
Video perundungan tersebut direkam dan diviralkan oleh rekan-rekan pelaku. Aparat Polrestabes Makassar yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan para pelaku dari lokasi. Mereka adalah HSR yang merupakan pelaku utama, J berusia 16 tahun yang berperan mengajak korban bertemu dengan geng pelaku, serta 5 gadis lainnya yang berada di lokasi dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Polisi menyatakan motif perundungan dilatar belakangi kecemburuan dari pelaku utama kepada korban karena sedang dekat dengan pacar pelaku. Kepolisian juga belum menetapkan tersangka lantaran masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku yang berada di lokasi. Mendasari dengan beberapa adanya video yang beredar, yang viral di beberapa media sosial. Kemudian kita lakukan pencarian terhadap pelaku, kemudian kita bisa mengamankan pelaku. Ada 5 orang di bawah umur, kemudian juga ada 2 orang yang sudah dewasa. Dan dari hasil pemeriksaan, hasil daripada penyelidikan, kita dapatkan bahwa kejadian tersebut ada yang memvideokan atau ada yang merekam daripada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Motifnya sendiri, Pak. Kenapa? Motif penganiayaan. Kemudian untuk motifnya adalah karena kecemburuan. Nah, cemburu daripada pelaku ini, cemburu karena korban ini bersama-sama dengan yang lainnya, laki-laki. Ini mereka satu sekolah atau bagaimana? Berbeda, mereka berbeda. Jadi satu kumpulan geng mereka. Ini seperti geng perempuan gitu ya? Ya, jadi ada satu kelompok komunitas perempuan di antara mereka. Kalau status pelajarnya apa, SMP, SMP. Kalau untuk pelajarnya SMP. Akibat perundungan tersebut, pelaku utama terancam pasal 80 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Sementara rekan-rekan pelaku yang melakukan pembiaran dan memprovokasi pelaku terancam pasal 76C dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Saat ini korban sedang mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Kita beralih ke informasi lain. Jurnalisme positif terus digaungkan menjelang perhelatan Pilkada Serentak 2024 mendatang. Terkait hal ini, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan menggelar diskusi dengan tema transformasi Kamtibnas dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Bukan saya Heri. Gadget yang tersebar di masyarakat. Menggaungkan jurnalisme positif, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Sulawesi Selatan menggelar diskusi yang melibatkan aparat kepolisian, lembaga legislatif, lembaga penyiaran hingga praktisi televisi dan akademisi pada Sabtu pekan lalu. Dalam diskusi selama 2 jam itu, para narasumber mengupas tuntas upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih modern dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dari transformasi Kamtibmas inilah perlu adanya pengawasan dari para jurnalis, khususnya televisi. Peran jurnalisme diperlukan dalam menciptakan keamanan dalam memverifikasi suatu kebenaran peristiwa yang berasal dari media sosial, agar terwujud Kamtibmas yang kondusif menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Lembaga penyiaran juga diharapkan mampu melakukan pengawasan pada penyiaran televisi maupun radio terkait peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Sinergi dilakukan adalah dengan cara apa? Semua pihak yang terkait dengan kebutuhan informasi harus betul-betul terbuka memberikan keterangannya di saat jurnalis membutuhkan. Kenapa demikian? Karena keterlambatan informasi, keterlambatan verifikasi, keterlambatan menjelaskan memberikan penjelasan dalam sebuah peristiwa, maka bisa muncul hoax, bisa muncul kesalahan-kesalahan persepsi atas sebuah peristiwa. Tapi dengan tanggapan, dengan keterbukaan, kecepatan memberikan respon atas sebuah peristiwa, maka apa yang disampaikan kepada publik akan lebih cepat. Bukan hanya lebih cepat, tapi juga utuh diterima oleh publik. Kegiatan transformasi Kamtibnas ini merupakan satu kegiatan yang positif
terutama untuk kami dari kepolisian, karena ada keterkaitannya yang sangat erat sekali bahwa antara media dengan pengelolaan sistem Kamtibmas yang ada di Kota Makassar ini perlu ada kolaborasi yang baik. Nah, dengan adanya acara ini, transformasi Kamtibmas ini tentunya banyak memberi masukan kepada kami dari kepolisian untuk bagaimana caranya bisa mengelola situasi Kamtibmas ini dengan tentunya menggunakan daripada rekan-rekan dari media ini. Gempuran sosial media, informasi yang berseliweran di dunia di media over the top, ya tentu peran-peran jurnalis khususnya IJT ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk sebagai media konfirmasi. Karena kekuatan kita, teman-teman televisi atau teman-teman yang bergelut di media konvensional adalah sebagai media konfirmasi. Nah, selama ini kan kita lihat fenomena sekarang ini banyak informasi-informasi yang beredar melalui sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, IJTI lah sebagai garda terdepan dalam mengawal informasi tersebut, kebenaran atau sehatnya informasi tersebut. Selain menggelar diskusi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan juga menggelar musyawarah daerah yang keempat. Dalam musda itu, Andi Muhammad Sardi terpilih secara aklamasi untuk memimpin Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Selatan periode 2023 hingga 2027 mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.